juga overhead aktual sendiri. Overhead yang dibebankan setelah dihitung-hitung ada 13.200 dan semuanya ini akan masuk ke dalam barang dalam proses. Seperti itu. Kemudian di sini ada poin 5 sebesar 5 juta 5.445. Ini adalah overhead aktual dari biaya akumulasi, depresiasi serta asuransi di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke ini dulu. Barang dalam proses. Dari sekian banyak biaya ini yang dihasilkan adalah si 74 dan 75 dengan dia menghasilkan produk senilai 62.180. Maka produknya ada di kredit. Produk atau barang jadi ini, barang jadi dalam proses akan dimasukkan ke kolom barang jadi sehingga dia menjadi barang jadi pada barang dalam proses sebesar 62.150. Dari kedua biaya ini yang dipakai hanya yang terjual hanya yang 74 saja. Maka biayanya yang kita ambil yang punyanya 74 berapa? 5.000 atau 5.245. Ini yang terjual. Kalau gitu yang karena ini yang terjual, barang jadi kita pindahkan ke biaya produk terjual. Maka itu jurnalnya menjadi debitnya biaya produk terjual pada barang jadi sebesar biayanya 5.245. Tapi kita juga harus melakukan penyesuaian karena terjadi kurang dibebankan pada saat sebelumnya, yaitu yang dibebankan lebih sedikit daripada yang aktual. Maka itu harus ditambahkan biayanya sebesar 2.245 di sini. Kedua nilai ini yaitu biayanya si 74 dengan ditambah dengan selisihnya, jumlahnya yaitu seperti yang teman-teman lihat, jumlahnya adalah sebesar 7499. Ya, 7499. Ini nanti yang disebut dengan biaya produk terjual setelah penyesuaian. Seperti itu. Jadi, yang perlu diingat dari teman-teman, kalau kita memproduksi berdasarkan pesanan, dia ada bahan baku, sudah pasti. Kemudian dia ada upah dan gaji. Kemudian dia ada overhead yang dibebankan dan ada overhead aktual. Semuanya diproses dalam barang dalam proses. Kalau sudah jadi, masuk barang jadi. Yang terjual berapa, masuk biaya produk terjual. Gitu. Biaya produk terjual ini bisa kita sebut COGS atau HPP. Seperti itu. Oke. Kalau kita sudah melakukan penjurnalan dan aliran biayanya sudah tahu, maka kita akan melakukan laporan biaya produksi pesanan. Pada tabel ini kita akan membahas bagian di sini, barang dalam proses. Barang sebelum sampai barang dalam proses, sampai sini. Kita akan bahas sampai situ. Yang pertama apa? Bahan baku. Sediaan bahan baku awal, saldo awalnya tadi 100 juta, kemudian beli lagi 25 juta, sehingga totalnya 125 juta. Oke. Kemudian sebentar. Oke. Kemudian
bahan baku tidak langsungnya 6 juta sudah diketahui. Sediaan bahan baku akhir belum diketahui, tapi bahan baku yang dipakai dalam produksi atau bahan baku langsung tadi diketahui sebesar 31 juta. Oleh karena itu, untuk mengetahui bahan baku akhir, maka kita mencarinya mundur, ngitungnya mundur, yaitu bahan baku yang siap dipakai dikurangi bahan baku langsung dikurangi bahan baku dalam produksi. Hasilnya adalah 88 juta. Ini adalah persediaan akhir pada bahan baku. Jadi misalnya kita gambar di sini pada bagian bahan baku, maka ada sisa 88 juta di debit di sini. Oke, teman-teman, sip. Oke. Oh, belum. Kemudian ada tenaga kerja langsung 27 juta. Yang kita masukkan sini adalah yang ada di barang dalam proses. Jadi yang semua yang langsung itu yang dimasukkan pada tabel ini, yaitu 27 juta untuk tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk overhead yang dibebankan yaitu 13.200. Ini adalah totalnya. Kemudian sehingga total biaya produksi bulan ini adalah 71.200. Sediaan awal BDP 0 karena memang tidak ada persediaan awal. Di sini totalnya 71.200. Kalau ada saldo awalnya maka ditambah saldo awal menjadi berapa? Ini adalah yang disebut dengan total biaya produksi. Oke. Kemudian sediaan akhir kita belum tahu. Yang jelas biaya produk jadi adalah 62.180. Tadi diketahui yang jadi adalah 62.180 dari 2 produk dan tersedianya adalah 71.200. Maka sisanya berapa? Baru ada di sini. 9 juta ini adalah persediaan akhir. Seperti itu. Hitungnya sama seperti 88 juta tadi, mundur ya. Jadi akhirnya berapa dikurangi awal berapa? Bukan akhirnya. Yang dipakai berapa? Awalnya berapa, selisihnya adalah persediaan akhirnya. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat laporan biaya produk yang terjual. Ini mengenai 2 bagian ini. Barang jadi dan biaya produk terjual. Ini ada dalam tabel 3.7. Oke. Di sini sediaan awalnya tidak ada dan biaya produk jadi 62.180. Kita sudah tahu tadi, maka jumlahnya 62.180. Sediaan produk akhir produk jadi yaitu kita tidak tahu, belum diketahui. Yang jelas biaya produk yang terjual yaitu 5254. Ini dari dari produk salah satu produk yang terjual, bukan dua-duanya, sebesar 5.254. Karena kita tahu 5 juta ini, kita tahu 62 juta ini, kita bisa mengetahui persediaan akhir dari produk jadi. Oke, 62 dikurangi 5 juta. Oke. Kemudian kita melakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi selisih dari overhead. Karena overhead kurang dibebankan, maka